Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah pengembangan aplikasi game. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membuat, game yang akan membahas fokus di user interface ya, dengan nama Quick Click Prototype. Nah, di sini saya kasih nama gamenya Fruit Splite ya. Pada game ini kita, bisa mengimplementasikan tingkat kesulitan, level game ya, ada easy, medium, dan hard. Di sini juga kita akan, mengimplementasikan user interface, berupa button dan juga teks nanti. Teks, berfungsi untuk menyimpan skor, button nanti bisa kita klik untuk memilih tingkat kesulitan dan juga nanti untuk nge-restart gamenya sendiri. Gamenya sendiri dalam bentuk, 2 dimensi ya. Jadi walaupun nanti kita menggunakan objek aset 3D, tapi, point of view-nya tetap game 2D. Oke, kita mulai dari yang easy ya. Jadi di sini nanti, gamenya bermula dari, buah-buah yang terlempar ke atas gitu ya, dan kita bisa klik buah-buah tersebut. Lihat diskon di sebelah kiri, setiap buah memiliki nilai yang berbeda-beda, ada animasi partikel sistem yang berbeda, dan di situ ada objek bom. Nah, kalau buah jatuh ke bawah maka, kita game over ya, you are dead, dah kayak Souls game aja ya. Nah, implementasi sederhananya, jadi pada saat, buah yang, eee, kita nggak klik jatuh ke bawah, maka kita akan game over. Dan, kita bisa restart dan memilih tingkat kesulitan. Semakin sulit tingkat, gamenya, maka, spawn rate-nya akan bertambah. Bisa dilihat di sini, semakin banyak yang kelempar. Nah, di sini kalau oke. Nah, problemnya adalah di game ini ada bug ya atau fitur, jadi di mana pada saat, buahnya kelempar ke atas karena menggunakan collider, terkadang, karena spawn rate-nya terlalu tinggi, buah yang harusnya kelihatan di atas, nggak sempat sampai ke atas karena nabrak, objek yang lain sehingga jatuh ke bawah. Mungkin nanti kita coba perbaiki sedikit ya, pada saat kita implementasi gamenya sendiri. Oke, kita langsung aja ya, untuk membuat project ini. Oke, seperti biasa langsung aja kita buka Unity Hub, kemudian new project, seperti biasa yang menggunakan Unity versi 6 Universal 3D, buat folder location yang sesuai dengan kebutuhan kita, prototype 5, kemudian kasih juga nama project name-nya prototype 5. Oke, untuk skripnya pada unit ini nggak terlalu banyak ya, namun, mungkin implementasi, yang berbeda untuk pembuatan, objek collection nanti namanya ya. Nah kemudian, nanti bagaimana kita mengimplementasikan, button dan teks yang merupakan bagian dari library UI pada Unity. Nah, selain itu, nanti aset-aset yang di sini seperti biasa teman-teman bisa, menggunakan aset sendiri ya. Dari sisi gameplaynya pun sebenarnya ini memang untuk desktop, makanya kita, menggunakan klik. Tapi sebenarnya bisa aja kita ganti dengan swipe ya, sehingga mirip dengan, eee, Ninja Slice itu ya, yang ada di mobile, tapi nggak masalah sih. Oke, seperti biasa teman-teman nanti bisa, download di pertemuan 6 ya untuk prototype unit 5 starter file-nya. Nah kemudian kalau project-nya sudah kebuat, langsung aja kita import ke dalam, eee, Unity. Oke, double klik aja package-nya. Sebentar. Oke, nah kalau sudah ke double klik akan muncul pop up opportunity package, langsung aja klik import seperti biasa. Bisa kembali dulu, play fokus. Oke, seperti biasa buka folder scenes, kemudian cari, prototype 5 scene ya. Oke. Nah, di sini karena memang gamenya 2D walaupun template kita 3D, untuk merubahnya ya, di dalam tab scene kita rubah, tampilan 3D ini menjadi tampilan 2D. Di sini pun bisa dilihat ada beberapa game object yang sebenarnya bagian dari, eee, game yang akan kita buat. Langsung aja untuk merubah, template 3D menjadi 2D kita tinggal klik
di sini aja, ada kayak 2D dicoret, kita klik, maka akan berubah menjadi tampilan 2D. Di sini ada beberapa aset yang akan menjadi, background game kita, ada background, ada left border dan right border. Seperti pertemuan yang lalu, kita juga bisa ngerubah teksturnya ya. Kalau teman-teman mau ngerubah tekstur dari background level kita, tinggal ke, course library, kemudian tekstur. Di sini ada beberapa, background yang bisa kita gunakan ya. Misalnya kalau mau ganti pakai yang kotak-kotak ini, tinggal klik drop ke arah background di sini ya, atau ini dan ini ya, banyak ya, silahkan kalau mau diganti, silahkan. Nah, sama juga dengan left border dan right border ya. Di sini left border dan right border mengakses, material yang sama. Jadi kalau teman-teman mau rubah warna, border-nya bisa pilih salah satu left border atau right border, pilih materialnya, kemudian di bagian base maps di situ ada warna, bisa kita klik, kemudian kita bisa, rubah warnanya di sini kita geser-geser seperti ini ya. Diklik drag maka warna background-nya akan menyesuaikan, ya. Oke, silahkan kalau mau di-custom ya untuk, warna warna game kita. Oke, mungkin saya pengen warna yang lebih santai aja gitu ya, tapi jangan terlalu terang sih. Mungkin, oke, kira-kira seperti inilah. Oke, nah itu untuk, background kita ya. Nah, selanjutnya di sini pada course library juga pada folder props. Nah, di sini ada beberapa objek ya, cukup banyak sih. Ada bat, kemudian ada folder balls untuk berbagai macam jenis bola. Nah, kebetulan yang sudah saya gunakan adalah, food ya. Di situ ada saya pakai apel merah, apel ijo, sama buah pir. Ini juga aset yang kita gunakan pada unit kedua. Nah, di other juga di situ ada barel, ada box. Jadi tergantung game yang teman-teman mau buat, mau, ball clickers kah atau food splatter kayak saya buat tadi atau box, eee, crusher gitu ya. Silakan, tapi pastikan salah satu, objek itu adalah, si tengkorak atau bom di sini ya. Jadi kita pilih 3 objek ya, di sini mungkin saya pilih yang bola aja ya. Oh ini ada bola mata. Oke, ini saya pilih, ball soccer satu, kemudian 8 ball yang kedua, ya, oke. Terus, ball kriket atau, bal nuklir aja deh, oke. Nah, kemudian satu lagi saya pilih yang bat itu skull, yang tengkorak, oke. Nah, di sini, eee, 3 objek bola ini saya rubah menjadi good satu, kemudian yang ini good 2, inget ya, klik sekali lagi untuk nge-rename atau bisa klik kanan rename ya, good 3 dan yang tengkorak saya kasih nama bat satu, oke. Nah, keempat objek ini harus memiliki, collider dan rigid body ya. Bisa aja sih, per objek kita kasih atau bisa langsung ke empatnya. Jadi saya bisa, klik sekali, tahan shift dan satu. Dan saya klik good satu, good 2, good 3 dan bad satu sehingga keempat objek, ter-highlight yang artinya sudah terpilih. Langsung aja saya add komponen, box collider dulu ya, oke. Nah, bisa dilihat di situ box collider-nya sudah menyesuaikan ukurannya ya. Nah, box collider ini akan mempengaruhi, area yang bisa kita klik ya. Nah, sebenarnya sih karena ini bentuknya, eee, bola, baiknya sih pakai, sphere collider aja ya. Bisa sebenarnya, tapi nggak masalah sih, biar nggak terlalu makan memori juga, pakai box collider juga nggak masalah. Ya walaupun nggak presisi nanti ya, objek yang diklik, tapi bisa-bisa aja. Oke, selanjutnya kita tambahin rigid body, add komponen rigid body, oke. Nah, nggak ada yang harus dirubah ya. Jadi sekarang kita bisa lihat di sini, setiap objek sudah memiliki box collider dan rigid body. Nah, artinya si objek bisa, berinteraksi dengan objek yang lain
dan juga bisa berinteraksi dengan fisik dalam game ya, karena dia menggunakan rigid body. Oke selanjutnya, buat folder scripts ya, di project kita klik kanan, create folder scripts, kemudian dalam folder script silakan buat, menu behavior script dengan nama target ya, oke. Nah tujuannya nanti ini keempat objek ini adalah target yang harus kita klik kan ya di dalam game kita. Nah sama halnya kayak tadi biar kita nggak perlu per objek nambahin script, bisa pilih keempatnya langsung, kemudian scroll ke paling bawah, di bagian sini saya klik dan drag si script target sebagai komponen. Jadi sekarang keempat objek sudah memiliki script dengan nama target. Oke, nah selanjutnya, setelah semuanya sudah kita setting seperti ini, hal selanjutnya kita lakukan adalah di folder aset, buat lagi folder dengan nama prefabs, folder prefabs. Nah kemudian, langsung aja keempat objek yang sudah kita buat tadi di hierarki, langsung klik drag ke dalam folder prefab. Kita buat prefabnya. Ya, langsung aja klik original prefab. Oke. Nah, kita jangan hapus dulu ya yang keempat objek di sini, biar kita bisa lihat, eee, scripting kita yang akan kita lakukan agar si objeknya kelempar ke atas. Yap, langsung aja, kita buka script target tadi. Oke, bisa via folder aset, kemudian cari script dan buka script target. Oke. Nah, jadi yang kita inginkan adalah kita ingin mengakses rigid body dari masing-masing objek dan juga kita ingin memberikan gaya dorong ke atas ya, yaitu ke sumbu Y, agar si objek nanti kelempar ke atas kemudian jatuh ke bawah oleh gravitasi. Agar memberikan efek seperti kelempar ke atas ya, seperti yang sudah dicontohin pada, di awal video tadi. Oke, langsung aja, kita akses dengan cara mendeklarasikan variabel bertipe data rigid body, kemudian kita kasih nama variabelnya adalah target RB, oke. Nah, seperti biasa juga setelah kita membuat variabelnya, kita perlu menginisialisasi, variabel rigid body-nya dengan mengakses komponen rigid body dari objek tersebut ya. Langsung aja get komponen rigid body, oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi, pemberian gaya dorongnya itu nggak seterusnya ya, hanya sekali pada saat objeknya muncul, kemudian kita kasih gaya dorong ke atas. Jadi, hanya butuh di awal aja ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah, memang gaya dorongnya itu nanti kita harus tentukan sih, selain itu, eee, apa namanya, selain gaya dorong ke atas, kita ingin memberikan, gaya putar ya. Jadi seakan-akan buahnya itu, dilempar dengan memberikan spin sedikit ke buahnya. Jadi kayak memberikan, eee, randomness gitu ya, jadi lebih natural kelihatannya. Ya walaupun memang ini game, virtual ya, dalam artian di situ pun buah-buahnya masih berbentuk kotak gitu ya. Nah, langsung aja ya, sebagai contoh mungkin kita, secara sederhana dulu aja. Ya, target RB, ya kita ingin mengakses ininya, si variabel target RB dengan memberikan add force ya. Kemudian kita ingin memberikan gaya dorong ke atas, jadi vektor 3 dot up ya, dikali, eee di sini kita ingin memberikan gaya dorong yang berbeda-beda ya. Jadi, istilahnya dengan memberikan gaya dorong yang berbeda-beda, nanti kelihatan seperti buahnya itu ada yang dilempar lebih tinggi, ada yang dilempar lebih rendah. Nah, agar memberikan efek seperti itu, maka kita bisa menggunakan, metode random.range ya. Di sini untuk mempercepat, langsung aja saya menggunakan random.range, di mana nanti gaya dorongnya itu ada yang 12 ya, dan ada yang, batas bawahnya 16, oke. Nah, setelah itu kita memberikan,
tipe data force mode, sorry, eee, jenis force-nya adalah force mode dot impulse. Kemudian, eee, target selanjutnya adalah kita ingin memberikan, gaya putar ya, torque. Nah, gaya putarnya ini sebenarnya nggak harus terlalu kuat ya, tapi kita juga ingin memberikan gaya putarnya di sumbu X dan di sumbu Y ya. Sebenarnya di sumbu Z juga memungkinkan. Jadi sama halnya pada saat add force kita bisa memberikan gaya putar ke 3 sumbu tersebut secara, berbeda. Jadi langsung aja di X, Y, dan Z-nya ya, kalau kita lihat di sini ya ada ini, add torque, float X, float Y, dan float Z. Ingat bahwa random.range ini pun mengembalikan, nilai, float ya. Jadi langsung aja random.range saya copy paste di sini. Tapi kita kasih nilai minus dan nilai, plus ya biar perputarannya terkadang ke kiri, terkadang ke kanan. Oke, jadi di sini mungkin saya cukup nggak usah terlalu gede, -3 sama 3 gitu ya. Dan ini kita copy paste 3 kali. Ingat dikasih koma ya. Ini sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian sama, variabel terakhir atau parameter terakhir adalah force mode dot impulse. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita ingin menentukan titik awal buahnya, kelempar ya. Dalam artian nanti ini, menentukan posisi dari, objek ya, bukan buah, sorry. Di sini saya pakai bola sih, jadi bukan buah. Oke, langsung aja, kita coba tentukan dulu ya. Nah, di sini kalau saya ukur ya, saya pindahin, kelihatan dari transform di sini, paling kiri kira-kira adalah -4 ya, paling kanan adalah 4 untuk sumbu X. Nah, tergantung kekuatan lemparan objeknya nanti kita mungkin bisa sedikit perbaiki ya. Nah, kadang-kadang nanti buahnya kelempar seperti itu kan, paling tinggi di sini memang 9. Nah, nanti posisi spawning-nya pun kita bisa atur ya, nggak harus mulai dari 00, bisa aja mulai dari di bawahnya, mungkin -2, -4, atau -6, tergantung kekuatan lemparannya nanti, gitu ya. Oke, mungkin biar tidak terjadi, tabrakan yang tiba-tiba gitu ya, jadi mungkin spawn-nya rada bawah ya, takutnya nanti kan karena ini punya rigid body, bisa jadi pada saat ini spawn, ya ada objek lain yang juga spawn dan pada saat terjadi benturan, objek yang di bawah pasti langsung jatuh. Kita bisa game over tanpa kita ketahui kayak yang terjadi di video di awal video tadi ya. Jadi mungkin spawn point-nya jangan terlalu bawah, cukup -2 aja mungkin ya. Nanti kita lihat dari, kekuatan lemparannya. Oke, berarti langsung aja di sini transform dot position equals new vector 3 ya. Untuk sumbu X tadi -4 sampai 4 ya, jadi kita bisa pakai random dot range. Oke, -4, 4. Kemudian, untuk sumbu Y-nya -2 ya. Kita nggak perlu masukin nilai Z ya, karena, Z-nya sudah pasti 0 karena ini game 2D. Oke, kita coba play. Nah, seperti ini play. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kayaknya, 16 terlalu kuat kah? Kita lihat kalau sampai nah, kayaknya pas ya, 12 sampai 16 untuk, gaya dorongnya. Oke. Di sini, terkadang gaya dorong ke atasnya 12, terkadang 16. Problemnya adalah, tadi ini ada yang senggolan, kemudian buahnya atau objeknya mental ke belakang layar. Bisa dilihat di sini misalnya saya jadiin 2D ya, di sini saya play, saya jadiin 3D maksudnya. Pada saat dilempar ke atas ada yang ke belakang gitu ya, ini kan problematik ya.
bakal sangat, eee, mengganggu game atau ini jadi bug. Jadi di folder prefabs, kita bisa nge-constrain objeknya hanya bisa bergerak di 2 sumbu aja, yaitu sumbu X dan Y. Jadi pilih, objek-objek ini di bagian prefabs, kemudian di bagian rigid body constraint, jangan sampai dia bergerak di sumbu Z. Jadi, untuk masing-masing objek atau langsung pilih keempatnya kayak gini, kemudian freeze position Z, kayak gitu ya. Jadi sekarang setiap objek nggak bakal bergerak di sumbu Z. Jadi kalau saya klik play sekarang, walaupun dia lompat, dia tetap hanya di sumbu X dan Y. Lihat di situ ada yang putarannya kuat banget, nggak apa ya. Oke, nah kira-kira seperti itu untuk pergerakan objek ke atas. Nah sekarang sih memang script kita ini masih, kacau banget ya. Jadi untuk, membuat script kita lebih rapi selain itu, eee, biar lebih jelas juga ya setiap metode istilahnya setiap line ini memiliki fungsinya masing-masing kan. Satu untuk memberikan gaya dorong, satu untuk memberikan gaya putar, satu lagi untuk memberikan posisi, baru untuk tiap objek. Oleh karena itu kita buatin metodenya masing-masing. Selain itu kita juga perlu mendeklarasikan variabel yang istilahnya sih biar kita nggak perlu hardcode nilai variabelnya langsung di dalam script-nya. Jadi kita, baiknya buat variabel baru, langsung aja di sini, pertama private float minimal speed ya, untuk gaya dorongnya, minimal speed-nya 12 tadi kan, private float max speed adalah 16, kemudian, private float torque ya, gaya putarnya, torque-nya kita kasih cuma 3 tadi ya. Kemudian, batas kiri kanan ya untuk sumbu X adalah private sorry, private float X range adalah 4, kemudian private float untuk sumbu Y-nya, untuk Y spawn position-nya adalah 2 tadi ya, atau lebih tepatnya -2. Oke, nah dari sini kita bisa langsung aja ganti-ganti, tapi sekalian aja kita buat jadi metode baru semua dulu ya. Misalnya kita mulai dari, gaya dorong dulu, karena gaya dorong tadi, memerlukan nilai vektor ya, vektor 3 yang ini. Oke, jadi misalnya langsung aja kita deklarasikan metode dengan tipe data vektor 3, kemudian random force ya, karena kita memberikan gaya dorong, secara random ya. Nanti kita langsung aja return ini, nilai yang ini aja kita copy paste langsung, cut ini min speed, max speed, kayak gitu. Nah kemudian si random force-nya ini saya copy masukin di sini. Nah kayak gitu. Oke, selanjutnya, adalah, torque ya. Tapi torque di sini kan kita menggunakan parameter, sumbu X, Y, dan Z ya. Jadi cukup menggunakan float aja. Random torque, ups, ingat ya kalau metode besar ya. Float random torque langsung aja return random dot range, minus torque, koma torque untuk kasih nilai positif dan negatif. Random torque-nya langsung aja saya copy, kita panggil metode 3 kali di sini. Oke, yang terakhir adalah, method untuk random spawn position. Ini pakai vector tree, random spawn pos. Langsung aja return nilai vector tree. Ya, ini bisa aja saya copy paste langsung atau sama aja random dot range minus, 4 ya tadi x range minus x range, koma x range positif negatif kemudian nilai y spawn position.
Oke, biar kelihatan lebih rapi aja. Nah, kemudian random spawn post-nya ini kita copy, paste di sini, ya kan? Jadi di method start nggak ada kelihatan langsung hardcode angka atau nilai variabel, jadi semuanya pemanggilan method. Ya kenapa di start? Karena memang cuma cukup sekali aja di awal game ya. Ini pun kalau saya play sebenarnya memberikan efek yang sama ya. Sekalian cek ada error atau enggak. Oke, sip, aman ya. Oke, setelah itu sekarang kita akan lanjut untuk membuat suatu game object, di mana game object itu akan mengkoleksi si bola-bola yang sudah saya buat ini. Jadi sekarang saya bisa hapus bola-bola ini semuanya termasuk tengkoraknya dari hierarki, langsung aja saya pencet delete karena semuanya sudah ada di prefab. Sekarang saya buat mmm, game object dengan nama game manager. Oke. Di sini saya reset position-nya, sebenarnya nggak ada masalah sih karena ini hanya objek empty, reset. Nah, biar 000. Nah, kemudian, saya akan buat suatu script dengan nama game manager juga. Nah, game manager ini akan, meng-handle, spawning dari, game objek kita ya. Jadi langsung aja buat mode behavior script dengan nama game manager juga. Kemudian jadiin komponen dari game objek game manager. Oke. Nah, kalau ingat di unit yang lalu kita, dalam mengkoleksi objek yang lebih dari satu, kita menggunakan array. Nah, sekarang kita coba menggunakan list ya. Nah, sebenarnya kalau, teman-teman, cari di Unity documentation tentang list game object, buka koneksinya tidak terlalu lelet ya, eee, list, oke. Nah, jadi sebenarnya, kita bisa juga menggunakan list, karena kalau list itu dia memiliki informasi yang lumayan detail ya. Mmm, sebentar, eee, data list. Nah, data oke. Nah, coba saya lihat dulu yang ini ya, mudahan bener yang ini. List request, list package info. Nah, intinya adalah kita dengan menggunakan list ini, mirip dengan menggunakan array ya. Tapi ada beberapa perbedaan yang tujuannya memang, kayak ngebuat linked list di, apa namanya, struktur data ya, mata kuliah struktur data kemarin. Untuk mempersingkat kita langsung aja ya, nggak apa-apa, kita bahas lain kali di kelas aja. Oke, nah langsung aja kita deklarasikan di script kita yang baru, di script game manager, langsung aja buat dengan nama public list game object, oke? Kemudian di sini, kita kasih nama variabelnya adalah targets. Oke, akan muncul error ya di sini. Errornya sendiri any_unit.framework.list ya, the non-generic type list cannot be used with type arguments. Oke, nah di sini pun, kalau di, Visual Studio akan ada muncul, seperti lampu dan kalau saya klik di sini sebenarnya ini menunjukkan apa istilahnya ya, rekomendasi untuk memperbaiki script ini. Ternyata kalau kita mau pakai list game object sebagai tipe data kita, maka kita membutuhkan system.collection.generic pada, using-nya ya. Jadi langsung aja, saya bisa langsung aja klik di situ, kemudian kita bisa aja copy paste atau apply di sini.
ya, maka di situ error-nya langsung hilang. Oke, jadi ternyata kita membutuhkan system.collection.generic ya. Ya, karena ini bukan array ya. Nah, kemudian ya di-save, di-compile, maka balik ke Unity. Sekarang pada game manager di situ ada, variable target ya bertipe data list. Sama seperti array kemarin kita kasih berapa banyak objek yang akan kita simpan, di sini 4. Dan kemudian saya klik drop down, di sini ada elemen 0 sampai elemen 3 ya. Langsung aja prefab, masukin good 1, good 2, good 3, kemudian bad 1. Jadi ada 4 objek yang kita masukkan sebagai collection dari, variable targets bertipe data list game object maksud saya. Oke, selanjutnya ya, kita akan membuat suatu, logic untuk melakukan proses, spawning ya berdasarkan waktu. Ingat kemarin kita sudah menggunakan enumerator, kemudian juga kita sudah menggunakan, namanya coroutine ya. Jadi langsung aja kita menggunakan logic yang sama dari unit sebelumnya. Pertama kita perlu mendeklarasikan suatu variabel untuk memberikan batasan waktu spawn untuk tiap objek. Jadi di sini mungkin kita kasih nilai 1.0 aja ya, per detik aja akan muncul satu objek. Oke, langsung aja di sini, kita buat metodenya enumerator ya, enumerator dengan nama method spawn target. Oke. Kemudian di sini kita akan menggunakan, perulangan while ya. Oke, tujuannya nanti di sini kita akan mengecek kondisinya apakah gamenya tetap berjalan atau enggak menggunakan suatu boolean while. Tapi di sini untuk awal implementasi kita langsung aja pakai while true dulu aja kayak gini ya. Jadi ini selamanya bakal bener sih sebenarnya tapi nggak apa-apa. Langsung aja yield return new wait for second spawn rate ya. Jadi tiap detik, setiap 1 detik lewat, maka kita akan memanggil suatu objek secara random, ya. Jadi di sini, eee, kita deklarasikan variabel integer index, ya. Kemudian integer index ini akan bernilai secara random dot range, ya, dari 0, ya, batas bawahnya 0, dan maksimumnya, kalau di array kan pakai dot length ya, tapi kalau di list pakai dot count ya. Oke, dot count ya. Kemudian langsung aja kita instantiate target dengan kurung kotak index. Oke, setelah kita mendeklarasikan ini, nah perhatikan di sini pada saat saya buat enumerator di sini ada using yang bertambah yaitu system.collection. Jadi hati-hati teman-teman nanti kalau misalnya error enumeratornya kemungkinan di bagian sini deklarasi namespace-nya ya, using system.collection. Ini perlu ditambahkan di atas kalau nggak nongol sendiri ya. Jadi tadi pada saat saya deklarasikan ini sebagai method muncul sendiri. Jadi mungkin kalau ada error, silahkan tambahin system.collection. Langsung aja di sini, pada method start kita langsung aja panggil start coroutine. Kemudian langsung panggil method spawn target. Kayak gitu. Oke, sekarang kalau saya klik play, maka harusnya tiap 1 detik, nah seperti itu ya, akan muncul bola-bola kita. Nah, kayak gitu kadang-kadang ada tabrakan. Ya, oke, ya ini random tapi tengkorak semua ya. Oke. Nah, tapi kita belum bisa berinteraksi ya dengan objek-objek di sini. Oke. Nah, hal selanjutnya kita akan menerapkan di mana, kita bisa menghancurkan objek berdasarkan mouse click ya. Jadi, kalau teman-teman tahu sebenarnya mouse click kita ini, bisa istilahnya sih
berinteraksi dengan suatu objek yang memiliki collider ya. Jadi dia juga memiliki metode khusus, namanya adalah on mouse down. Nah, jadi seakan-akan dari posisi mouse kita dimanapun di sini, dia akan selalu ke ray-cast ke objek yang sedang kita hovering, ya. Nah, dengan menggunakan logic seperti itu sebenarnya selama mouse kita tepat, seperti bersentuhan dengan collider-nya, maka kita bisa ngehancurin objek tersebut. Jadi, di bagian game manager ini ya, oh sorry, di bagian, script target ya, kita ke script target, oke. Kita akan panggil metode dengan nama on mouse down, oke. Sebenarnya ada on mouse up, ada on mouse enter ya, tapi kita kan pengennya ngancurinnya pada saat kita ngeklik, ya bukan ngelepas kliknya atau pada saat mouse-nya baru masuk ke dalam objek tersebut. Jadi simpelnya langsung aja destroy game object, oke. Nah satu lagi, kalau saya rubah sudut pandangnya menjadi 3D, ya kemudian saya klik sensor di sini, sebenarnya di bawah sini ada suatu, eee, game object plane ya, kemudian memiliki box collider juga walaupun tipis banget, ya. Nah, dan juga tipe datanya trigger. Nah, tujuannya sebenarnya di sini game object sensor ini untuk menangkap objek-objek yang jatuh ke bawah. Jadi nanti kalau ada objek yang nggak keklik dan jatuh ke bawah, ya khususnya untuk yang bad, yang tengkorak-tengkorak, itu ke-destroy. Dan juga dengan menggunakan logic yang sama, jika ada objek yang bukan tengkorak jatuh ke bawah, maka kita bisa mendeteksi game over. Perhatikan di sini, ya, box slider dari sensor ini adalah bertipe trigger ya. Jadi, istilahnya kita bisa menggunakan on trigger enter, ya. Kemudian, eee, kita bisa apabila ada, bola-bola atau tengkorak bersentuhan ya, dengan sensor, maka dia juga akan ke-destroy, seperti itu. Oke, jadi sekarang coba kita play, oke. Saya klik klik klik, langsung hilang ya. Nah, kalau saya biarin jatuh ke bawah pun, dia juga akan ke-destroy langsung, kelihatan di situ ya. Oke, tapi di sini belum ada sistem scoring, terus juga belum ada efek, particle system-nya ya, nanti kita akan tambahin. Nah, yang ingin kita implementasikan selanjutnya adalah sistem scoring ya, untuk menambahkan suatu UI di, game kita langsung aja di hierarki klik kanan, kemudian di bagian UI, di situ ada text mesh pro ya. Jadi langsung aja klik bagian ini, maka akan bertambah beberapa objek secara langsung, yaitu game objek kanvas, kemudian ada teksnya sendiri dan juga ada event system. Nah, di sini sebenarnya adalah bagian dari UI semuanya ya. Jadi jangan dihapus, biarin aja seperti ini. Nah, suatu UI itu harus ada di dalam kanvas. Ya, kanvas sendiri behavior-nya berbeda dengan game objek secara umum. Kanvas, memiliki settingan sendiri. Nah, sebelum kita klik macam-macam di sini, ya, agar kita bisa menggunakan teksnya lebih, detail, maka pada saat kita import tadi, kita perlu klik import TMP Essentials di sini. Oke, akan muncul sedikit pop-up import, langsung aja kalau sudah beres kita X ya. Nah, bisa dilihat di sini teks yang baru kita buat akan nongol di kiri bawah ya. Nah, kalau saya pencet 2D pun ya, dan saya fokus ke objek yang baru, maka saya akan ke zoom out dari game saya sendiri, ya. Oke, dan kalau saya scroll out, ini kanvasnya, gede banget ya, teksnya pun di kiri bawah di sini. Nah, memang, eee, istilahnya sih kanvas akan selalu diproyeksikan ke view kamera ya, dan istilahnya sih biasanya UI itu berupa gambar vektor. Jadi mau di scale up maupun scale down biasanya gambarnya bakal tetap crisp atau tetap tajam ya. Jadi makanya walaupun game kita sekecil ini, tapi kanvas, teks maupun button tuh gede banget. Nah, behavior dari kanvas pun sebenarnya bisa kita atur ya, cuma untuk, pada game ini kanvasnya hanya keproyeksi ke kamera ya, di sini, target display.
screen space overlay. Jadi nanti kanvasnya akan di-overlay langsung di dalam screen space game kita. Sebenarnya banyak sih yang lainnya, ada screen space kamera, ada workspace ya. Jadi dengan menggunakan ini, kita bisa membuat UI misalnya untuk, dialog box dari karakter atau misalnya buat kayak ada, mungkin, apa, inventory system kah atau mungkin, bisa buat juga quest system kah dengan menggunakan, render mode yang berbeda dari suatu kanvas ya. Oke, kita langsung aja di sini ya, kita akan rubah teks dari, kanvas kita, sorry, teks dari, apa namanya, game objek teks kita, langsung aja saya rubah di sini menjadi score gitu ya, score text ya di hierarki. Kemudian di sini pun kita rubah namanya jadi score, kayak gitu ya, score titik dua. Nah sekarang kita rubah posisinya ya. Jadi, UI karena memang cuma 2D, jadi kita hanya butuh ngerubah nilai pos X dan pos Y-nya. Pun memang dia tetap ada position Z ya, biasanya sih akan mempengaruhi, depth dari suatu, UI, mana yang terlihat lebih depan, mana yang kelihatan lebih belakang, kayak gitu ya. Nah, di sini karena scoring sistemnya kita cuma butuh dia di belakang, sorry, kita butuh dia di atas kiri, maka pertama kita posisikan dulu ya, langsung aja seperti game objek kebanyakan kita bisa klik drag langsung taruh di kiri atas seperti ini. Kelihatan di dalam, display game kita ya. Nah kemudian di sini kita juga bisa ngerubah, text style, kita bisa rubah font-nya ya. Secara default mungkin font-nya cuma, ini aja ya, Liberation Sans. Tapi sebenarnya kalau saya klik di sini ada banyak font-font yang lain. Font-font yang lain ini pun bawaan dari course library ya, di fonts. Nah, di sini ada 6 font yang lain ya. Tapi biar cepat, kita langsung aja di sini saya klik lingkaran, kecil di sebelah kanan font. Di situ kita bisa coba ganti-ganti ya. Teman-teman bisa coba zoom in dulu ya. Kira-kira mau pakai font yang mana ya? Silahkan dicoba. Oke, sementara, saya biarin gini aja, kita bisa rubah jadi bold, italic, dan seterusnya ya, underline, strike through, dan selanjutnya. Oke, mungkin di sini saya biarin pakai bold. Nah, satu lagi, sama halnya kayak kita ngebuat suatu teks atau button pada saat kita buat, web design ya, atau aplikasi, 2 dimensi, kita perlu menentukan anchor point bahasanya ya, biar pada saat layarnya berubah ya, bisa jadi, eee device untuk main gamenya berbeda-beda, biar dia, selalu di posisi kiri atas, maka kita perlu merubah anchor point-nya. Untuk merubah anchor point dari score text, kita klik dulu, kemudian di sini ya, anchor point-nya jangan center middle ya, kita rubah jadi top dan left. Jadi anchor point-nya nanti walaupun layarnya berubah, misalnya ya, seperti ini misalnya ya, saya rubah free aspect, kemudian saya drag seperti ini gitu ya, text score tetap di kiri atas ya. Jadi di sini saya rubah jadi 16/9 lagi aja. Oke, untuk menunjukkan informasi tersebut. Oke, kita kembali lagi sekarang ke game kita. Nah, kita balik ke script untuk mengakses, game object score text. Jadi langsung aja game manager, kita buka script game manager lagi. Nah, di game manager kita akan menghandle, teks tadi. Nah, untuk mengakses, apa namanya, method dari teks TM Pro, jadi kita perlu using TM Pro ya. Kemudian kita deklarasikan suatu variabel ya untuk menyimpan game object text tadi. Langsung aja pakai public, kemudian text mesh pro UGY ya. Langsung kasih nama score text. Oke, setelah kita deklarasikan variabel bertipe data text mesh pro UGY ya, TextMesh Pro ya, dengan tipe data dengan nama variabel score text ya.
kita perlu inisialisasi via inspektor. Jadi balik lagi ke Unity, di sini udah ada ya, nambah. Jadi langsung aja saya drag game object score text ke dalam sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita perlu mendeklarasikan suatu variabel integer untuk menyimpan nilai skornya, integer score, kayak gitu. Nah, di awal game sudah pasti skornya harus nol kan ya. Jadi di method start skornya kita harus inisialisasi dengan nilai nol. Nah, kemudian ya, kita harus mengakses komponen teks yang ada pada variabel score text. Jadi langsung aja score text dot text ya. Jadi kita mau mengakses variabel teks yang ada pada variabel score text. Kayak gitu bahasanya mungkin ya. Sama dengan oke, karena ini berupa teks jadi kita harus pakai tipe data string score titik dua spasi ditambah score, variabel score di sini. Ya, semoga kalian paham maksud saya di sini. Jadi kita akan mengakses teks yang ada pada variabel score text yang memiliki tipe data text message pro UUI. Jadi kita akan memberikan nilai score ya, tipe data string berupa nilai skor ini, nol ya, di awal mulai gamenya. Nah, jadi kalau saya klik play di sini, maka skor di sini langsung skor tik 20, ya kan? Ya, tapi kita belum ada pertambahan nilai. Oke, langsung aja. Sekarang kita perlu membuat suatu metode baru untuk proses penambahan skornya ya. Oke, langsung aja kita buat metodenya private void update score. Oke, kemudian kita buat variabel berapa skor yang ingin kita masukkan ya. Jadi langsung aja saya berupa parameter aja score to add ya. Langsung aja di sini score plus sama dengan score to add ya. Jadi skor saat ini ditambah dengan skor yang baru. Kemudian score text yang di sini ini saya cut aja. Score text dot text equal score ditambah score. Kayak gitu ya. Jadi langsung aja ini pun saya nggak butuh. Simpelnya saya tinggal panggil metode update score di awal dengan melempar nilai 0. Ya kan? Tujuannya sama. Jadi skornya saat ini 0 ditambah 0 ya sudah pasti 0. Oke. Kemudian eh kita akan membuat ya eh update score ini dapat kita panggil setiap kali objek dihancurkan. Nah, problemnya adalah pada saat objek dihancurkan kan ada di method on mouse down ya. Metodenya sendiri ada di script sebelah. Jadi biar metode ini dapat diakses pada script lain, kita perlu rubah jadi public. Ya kan? Oke. Logiknya setiap kali buah lagi. Setiap kali bola dihancurkan atau tengkorak dihancurkan ada perubahan skor. Ya, kalau bola hancur maka nilainya positif, pada saat tengkorak hancur nilainya negatif. Oke. Langsung aja saya ke target, kita perlu casting dulu untuk kelas game manajernya. Jadi langsung aja kita casting dulu private game manager dengan nama game manager lagi. Oke. Nah, kemudian di method start ya, kita perlu inisialisasi game manager equal ya, kita perlu mencari game objek game manajernya ya, karena ini bertipe data private, kita inisialisasinya harus via script game object dot find. Oke, cari game manager, kemudian get component game manager, kayak gitu ya.
Nah, sekarang kita bisa memanggil semua metode atau variabel yang ada pada script game manager. Jadi langsung aja cari on mouse down. Pada saat di destroy, kita ingin memanggil game manager dot update score. Kayak gitu kan ya. Nah, nilainya berapa? Ya kan? Nilai yang kita update berapa? Nah, kalau kita mau buat di static setiap objek kasih nilai 5 bisa aja kayak gitu ya. Nah, tapi kan kita pingin setiap objek itu memberikan nilai yang berbeda ya. Jadi langsung aja kita buat suatu variabel baru, mungkin public integer ya, karena nilainya bulat juga. Eh kita kasih namanya point value atau score value boleh ya, atau nggak apa-apa point value gitu ya. Karena bertipe data public, maka kita perlu inisialisasinya via inspektor nanti. Jadi di sini pun saya ganti yang 5 jadi point value, oke, ya. Jadi GameManager.UpdateScore, parameter yang kita lempar adalah variabel point value. Point value di sini sudah kita deklarasikan, tapi nilainya belum ada. Jadi sekarang kalau saya balik ke objek prefab yang sudah kita buat, sekarang semuanya punya point value. Misalnya tengkorak minus 10 gitu ya. Kemudian bola sepak mungkin kasih nilai 5. Kemudian bola biliar kasih nilai 8. Bola nuklir saya kasih nilai 3 gitu mungkin ya. Oke, jadi sekarang semuanya memiliki nilai yang berbeda-beda. Jadi intinya adalah pada saat dia di-destroy, dia akan melemparkan variabel point value yang ada 3, 5, 8 atau minus 10 tadi, yang kemudian akan mengupdate nilai skor kita. Oke, sekarang save, coba kita play. Oke, nah kelihatan di situ 5, minus 10, 8. Nah, ya, jangan diklik yang tengkorak ya, biar skornya nambah bukan berkurang. Kayak gitu. Ini 10, 3, 8, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, cuma di sini belum ada kondisi game over ya. Jadi bisa seterusnya kita main tanpa takut game over. Oke, mungkin ini saya balikin ke view sini. Oke, kita stop dulu. Nah, selanjutnya adalah kita akan menambahkan particle explosion dulu biar lebih menarik ya. Nah, di bagian sini di course library, kemudian di situ ada particles ya. Jadi di sini ada beberapa jenis particle system. Ya, ada particle black, ada blue, ada brown, ada green ya. Intinya ledakan-ledakan yang berbeda warna. Nah, tujuannya sih biar pada saat kita ngeklik ada sedikit efek ledakan particle system di situ. Nah, untuk mengakses particle system kita perlu mendeklarasikannya dulu via script target ya. Buka script target, kemudian kita deklarasikan ya, script target ya. Deklarasikan variabel particle system bertipe data public, sorry, berakses modifier public, tipe datanya particle system, kemudian explosion particle. Ini mirip di unit 3 sih, ya. Oke, ingat setelah kita deklarasikan variabelnya kita perlu menginisialisasi dulu, ya. Particle system, oke. eh Karena kita memang nggak mau ngakses macem-macem sih dari explosion particle tersebut pun juga sebenarnya particle sistemnya sudah ada juga langsung di bagian targetnya ya, karena kita akan mendeklarasikan dia secara eee, publik ya. Ya langsung aja setelah kita deklarasiin ini dulu, kita inisialisasi dulu aja ya. Save, balik ke game, buka prefab. Nah, ini mungkin rada rada ribet sedikit ya karena kita harus bolak-balik. Jadi langsung aja di prefab. Oke, pilih salah satu atau pilih keempatnya juga nggak apa-apa kalau mau explosion-nya sama. Scroll ke bawah, di situ ada explosion particle system. Oke, setelah kelihatan di sini, klik particles ya. Pilih salah satu, mau warna apa, orange, blue, black, brown, gray.
red misalnya ya, saya klik drag, langsung masukin. Sekarang dia semua objek prefab ya memiliki explosion rate. Nah, kecuali teman-teman pingin ngebuat, eee, particle system-nya ini berbeda-beda ya. Kalau mau buat dia berbeda-beda sih jadi satu-satu. Misalnya di sini yang, tengkorak, bat, pingin dia partikelnya black. Nah, bisa kayak gitu, ya. Kemudian pingin balik lagi gitu ya, yang bola warna partikelnya blue, oke. Kemudian pingin yang terakhir si nuklir, biarin nih kalau nuklir merah ya. Ya bola biliar, di sini partikel sistemnya warna orange, kayak gitu misalnya ya. Oke. Nah, setelah kita menginisialisasi, eee, partikel sistemnya via inspektor, sekarang kita perlu melakukan proses instansiasi ya. Jadi kita perlu memanggil partikel sistem tersebut ke dalam game, ya, setiap kali objeknya dihancurkan, berarti pada saat metode on mouse down. Langsung aja di sini, eee, kita panggil instantiate explosion particle, koma, transform dot position dari objek bola, kemudian explosion particle dot transform dot rotation dari explosion partikelnya. Seperti itu. Sekarang kalau saya play dan tiap kali saya ngeklik suatu objek, ya, salah. Nah itu. Sekarang ada efek partikel sistem ledakannya setiap kali kita klik ya. Nah, dengan menggunakan logic yang sama bisa juga menambahkan audio clip sih sebenarnya ya. Jadi biar ada suara ledakannya gitu. Silahkan kalau mau. Oke, selanjutnya kita akan membuat logic untuk game over ya. Jadi kita pengen ada, teks game over di game kita pada saat, eee, ada objek bola yang terjatuh ke bawah. Nah, langsung sama halnya kayak tadi kita langsung aja bisa buat UI text ya. Ini kita kasih nama game over text ya. Itu new text. Eee, tadi biar lebih ini you are dead ya. Atau mungkin, gak apa deh game over aja. Oke. Nah, selanjutnya kita tempatkan di tengah, ke tengah-tengah dari view game kita, saya zoom out, kemudian bawa ke tengah sini. Oke, teksnya saya buat lebih besar ya, font size-nya digedein. Nah, di sini biar teksnya nggak ke overflow ke bawah, text wrapping mode-nya kita klik no wrapping ya, no wrap. Kemudian, alignment-nya center sama middle, kayak gitu biar tepat di tengah. Kemudian teksnya saya rubah jadi warna rada dark red gitu ya, biar memberikan kesan ominous kita game over. Oke, kemudian ganti font-nya ya, tergantung gamenya sih sebenarnya ya. Oke, mungkin saya pakai margarin regular. Ini teksnya kurang gede kayaknya, lebih gede lagi deh, game over gitu ya. Teks game over gede banget kalau kita selesai. Oke. Nah, sama halnya dengan score teks tadi, ya, game over ini kita bisa akses via script. Nah, juga kita nggak mau kan si teks game over ini ada dari awal sampai akhir. Logiknya sederhana seperti pada unit 4 sebelumnya, ya, di mana kita tinggal mengset aktifkan ini jadi true atau false tergantung kondisi ya. Jadi di awal pada saat game baru mulai ini masih false gitu kan. Nanti pada saat, ada objek tertentu jatuh ke bawah maka kita buat dia jadi true. Nah, kita juga ingin ya istilahnya sih, eee, kita game over hanya pada saat objek bola yang jatuh ke bawah, bukan objek tengkorak.
ya. Jadi kita bisa menggunakan, tag juga. Jadi di sini tag, saya tambahkan attack, kemudian saya klik plus, kita kasih tag namanya bad ya, karena ada good good good, kemudian ada yang bad ya. Jadi kita cukup ngasih tag kepada objek yang bad, kemudian saya ke prefab, yang tengkorak, saya kasih tag bad, oke? Khusus untuk yang tengkorak ya, atau kalau kalian misalnya lebih dari satu yang bad-nya, silakan, bisa dikasih tag bad juga. Nah, oke, udah seperti ini, sekarang game over text-nya kita, klik lagi, kemudian kita, set aktifnya kita jadiin false. Oke, sekarang kita balik ke script, ini ya, ke game manager. Oke, di game manager kita akan, mengakses teks game over tadi. Jadi sama halnya kayak score text public text mesh pro UGI game over text. Kayak gitu ya. Nah, kemudian oke, langsung aja di game objek game manager di hierarki akan muncul game over text, kita drag drop game over text ke sana. Oke. Nah, hal selanjutnya adalah kita ingin memanggil set aktifnya itu pada saat kita game over. Oleh karena itu kita perlu mendeklarasikan membuat suatu metode yang dapat, mengecek kita sedang dalam kondisi game over atau enggak ya. Jadi langsung aja di game manager kita buat suatu metode dengan nama public void game over ya. Pada saat metode ini dipanggil, maka game over text-nya game over text perlu kita set aktif menjadi sorry, set aktif menjadi true. Kayak gitu ya. Nah, tapi kapan metode game over ini dipanggilnya itu pada saat tadi ya, objek yang bertipe bukan bad jatuh ke sensor. Ingat ya, di script target kita punya on trigger enter ya, di mana dia akan destroy semua objek yang jatuh ke bawah, ya kan? Nah, tapi kita bisa menambahkan satu logic baru di mana pada saat suatu objek jatuh di sana yang bukan memiliki tag bad, maka kita akan bisa mendeteksi game over. Simpelnya langsung aja di sini ya. If game object ya dot compare tag, tagnya bad ya. Jadi kalau game object yang bersentuhan dengan sensor bukan yang bad, bukan memiliki tag bad ya, logiknya seperti itu, maka kita akan memanggil game manager dot game over. Ya kan? Ingat kita bisa memanggil metode game over di sini karena game manager sudah kita casting sebelumnya ya di sini, dan juga game over ini metodenya access modifier-nya adalah public. Oke. Nah, sekarang jadi kalau kita coba main gamenya, play. Oke, tengkorak. Kalau tengkorak jatuh nggak apa-apa, tapi kalau ada bola yang jatuh, maka akan langsung muncul game over. Nah, namun di sini gamenya masih berjalan ya. Bahkan kita masih bisa main. Cuma teksnya doang yang nongol. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat logic di mana pada saat game over sudah muncul, maka eh gamenya nggak nge-spawning lagi. Nah, kita perlu menambahkan satu variabel boolean baru ya. Jadi langsung aja di script game manager kita perlu menambahkan suatu variabel baru ya, bertipe data boolean. Public boolean is game
aktif. Oke. Nah, defaultnya boolean pasti adalah false ya. Jadi perlu di awal game kita perlu menginisialisasi dia dengan nilai true ya. Is game active equal true ya. Kemudian pada saat game over kita rubah is game active menjadi false. Oke, nah selain itu juga kita perlu menambahkan kondisi uh, untuk ngecek ya, khususnya pada saat on mouse down. Oke, khususnya pada saat ini ya, enumerator di sini. Ini dulu, ya. Jadi bukan while true sekarang, tapi while is game active. Jadi selama gamenya aktif, maka dia akan nge-spawning objek-objek ini. Tapi kalau is game aktifnya sudah jadi false, maka proses spawningnya akan selesai ya. Oke, nah sama halnya juga di target ya, di on mouse down. Nah, terkadang kan memang ada buah yang kelewat, jatuh gitu, tapi masih ada buah lagi. Ada bola yang jatuh ke bawah, tapi masih ada bola yang mungkin ngambang di atas ya. Jadi untuk menghindari player yang, tetap pengen main walaupun harusnya udah game over, maka di on mouse down pun kita perlu menambahkan ini ya, di on mouse down kita perlu menambahkan kondisi di mana if game manager dot is game active ya, ada kondisi di sini kalau gamenya aktif baru boleh melakukan hal ini. Oke. Selain itu kita nggak bisa ngeklik, objek yang masih melambung walaupun sudah game over. Oke, sekarang kita coba tes. Oke, kalau tenggorok jatuh nggak apa-apa sih. Up. Nah, sekarang coba bola jatuh ke bawah. Nah, sekarang bola jatuh saya klik. Bola ini nggak bisa saya klik ya karena kita sudah game over. Oke, kondisi game over nyaman dan nggak ada yang spawning lagi. Oke, selanjutnya adalah kita pingin ngebuat suatu metode pada saat game over, kita bisa nge-restart lagi gamenya. Nah, oleh karena itu kita menambahkan button ya, untuk biar clickable UI, button, kemudian di sini restart. Kita kasih namanya restart button, ya. Oke, buttonnya kita atur, kita layout biar enak tepat di bawah game over. Jadi game overnya saya nongolin dulu. Restart buttonnya saya sesuaikan posisinya kira-kira di bawah sini ya. Oke, di situ. Oke. Nah, kemudian di sini kita juga bisa merubah text buttonnya ya. Untuk game object button, teksnya sendiri ada di bawah dari game object buttonnya sendiri. Jadi saya harus klik, di situ ada teks, teksnya bisa kita rubah jadi restart. Nah, kemudian kita bisa rubah font ya juga mirip ya sama teks game object. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita perlu menambahkan logic ya untuk button ini agar bisa diklik dan juga bisa membuat levelnya mengulang dari awal. Nah, sebelum itu biar buttonnya juga nggak nongol terus dari awal, maka sama dengan game over text, restart button ini pun perlu kita hide dulu ya. Oke, langsung aja sini kita uncheck dulu biar nggak kelihatan. Oke. Kemudian kita perlu deklarasikan variabel buttonnya di ini ya, di game manager kita. Oke, langsung aja saya ke game manager. Kita deklarasikan buttonnya dulu.
Kalau untuk button dia beda dengan Text Mesh Pro ya. Jadi kita perlu menambahkan namespace baru using, eee, Unity Engine.UI kayak gitu. Baru kita bisa deklarasikan public button, restart button, kayak gitu ya. Sekarang saya balik, langsung aja di game manager, di situ ada restart button, saya masukin start button-nya. Oke, nah tujuannya di sini kenapa saya perlu, memanggil ini dulu, biar button nanti kita bisa set aktif ya, via scripting pada saat, kondisinya sudah game over. Jadi sekarang, langsung aja sama kayak di sini, berarti, restart button dot game object dot set aktif equal true, ya. Pada saat game over, maka button-nya nongol. Kita coba play, saya nggak klik ya, biar langsung game over. Nah, di situ button nongol ya, tapi tombolnya sendiri belum belum ada efek apapun ya. Kita belum menambahkan logiknya di situ, tapi kelihatan di sini pada saat mouse saya klik, kelihatan di situ ada highlight perubahan ya, bahwa button bisa diklik. Oke, sekarang kita akan menambahkan logic untuk, button sendiri biar kita bisa pindah, eee, atau mengulang level. Nah, untuk perpindahan scene sebenarnya kita membutuhkan suatu namespace baru, yaitu namanya using Unity Engine dot scene management. Ya, namespace ini kita butuhkan agar kita bisa berpindah scene. Kenapa perlu berpindah scene? Karena di sini anggapannya kita mengakses scene-nya lagi dari awal, kayak gitu ya. Kita tambahin metode baru, public void restart game. Oke. Nah, khusus untuk, game object button ya, game object button itu bisa memanggil, metode yang ada dari suatu script. Nah, jadi kita perlu mendeklarasikan metode baru seperti ini, kemudian langsung aja scene manager dot load scene, si kemudian dengan parameter scene manager dot get active scene, yaitu scene yang sedang terbuka saat ini, yaitu prototype 5 dot name. Oke, jadi kita akan, mengulang kembali scene prototype 5 pada saat kita mengakses metode restart game. Ya, jadi kita nggak perlu manggil restart game ini via script sekarang, langsung aja ke game object button. Sekarang scroll ke bawah, di situ ada on click ya, khusus untuk button dia punya komponen ini di bagian button-nya. List is empty, langsung aja klik plus dulu, kemudian, di sini non object. Nah, ingat bahwa yang punya metode restart game tadi adalah game manager, jadi saya tinggal pindahin game manager ke sini, kemudian no function, kita klik, cari game manager, cari restart game, oke. Nah, sekarang kalau kita game over, kita coba play, klik tambah skor, itu nggak usah diklik. Kalau bolanya jatuh sekarang game over, ya kan? Game over kita nggak bisa klik, kalau saya klik start, restart, maka kita keulang lagi game-nya. Oke? Dan seterusnya seperti itu. Sekarang kita sudah bisa nge-restart game kita ya. Oke, untuk yang terakhir kita akan membuat, eee, istilahnya title game kita, selain itu juga pilihan difficulty dari, gamenya. Jadi untuk mempercepat saya unhide dulu untuk game over text dan restart button di sini. Oke, tujuannya, saya merubah game over text ini jadi title. Jadi game over text-nya saya duplicate, bisa saya klik kanan duplicate, ya, kemudian saya rubah jadi title text, kayak gitu ya. Title text, kemudian saya kasih nama karena ini bola mungkin, ball cruncher. Oke, bebas ya teman-teman kalau mau ngubah. Nah, setelah saya duplicate game over text-nya saya hide. Ini, title text-nya mungkin, warnanya, jangan merah ya. Mungkin saya rubah jadi warna dark blue. Oke, bebas sih sebenarnya mau warna apapun ya. Oke.
Nah kemudian, reset button juga akan saya duplicate menjadi 3 button yang berbeda. Oke, duplicate, ini saya kasih nama easy, oke, kemudian saya bawa ke kiri, eee, oke, yang ini ya, yang sudah saya duplicate jadi easy, scroll ke bawah kita hilangin dulu ya on click-nya, on click game manager ini karena ini bukan untuk restart jadi saya minus, kita hilangin dulu. Oke, kemudian teksnya pun bisa saya rubah jadi easy misalnya di sini. Oke, yang button restart bisa di-hide aja. Oke, easy, saya duplicate easy, bawa ke tengah, yang ini jadi medium sekarang, medium, teksnya pun saya rubah jadi medium. Terakhir, duplicate lagi. Oke, ini jadi hard. Yang hard pun teksnya kita rubah jadi hard. Oke, sekarang kita sudah punya title, kemudian kita sudah punya level kesulitan. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan, membuat script baru ya, di mana setiap button easy, medium, hard ini mengakses script tersebut. Tujuannya nanti dia akan melempar suatu variabel yang dapat mempengaruhi tingkat kesulitan level gamenya ya. Jadi langsung aja, kita pilih ketiga sorry, kita buat script-nya dulu ya dengan nama create mode behavior, eee, saya kasih nama difficulty button, oke, pilih easy, medium, dan hard. Kita lempar difficulty button script sebagai komponennya. Oke, langsung aja kita buka sekarang script difficulty button. Oke, ingat easy, medium, dan hard sudah memiliki script tersebut ya. Oke, nah di sini kita akan mendeklarasikan, kayak di game manager tadi pada saat mengakses button restart, jadi kita perlu mengakses juga using Unity Engine.ui, Unity Engine.ui di namespace-nya. Kemudian kita deklarasikan variabel private button button, kayak gitu ya. Nah, kemudian kita perlu mengambil komponen button ya. Jadi perlu inisialisasi dengan get component button. Karena kita ingin membuat listener via scripting ya, bukan on click di komponen tadi. Jadi langsung aja eh di sini setelah kita deklarasikan get component button, kita ingin mengambil listener ya. Jadi tujuannya adalah kita akan memanggil suatu metode set difficulty ya, pada saat buttonnya diklik. Jadi langsung aja button dot on click ya, dot add listener. Oke, parameter yang kita mau panggil apa? Oke, perlu kita isi ya parameternya di sini, yaitu suatu metode. Metodenya sendiri adalah set difficulty. Oke, set difficulty. Nah, jadi kita bisa memanggil set difficulty ini via add listener, kayak gitu. Nah, apa isi metode set difficulty ini? Ya, ingat bahwa tujuannya button ini tadi akan membuat gamenya semakin sulit kan ya. Jadi kita pingin pada saat set difficulty dipencet, gamenya pun juga akan dimulai. Selain itu tingkat kesulitannya pun sesuai dengan button set difficulty yang ditentukan. Nah oleh karena itu, di sini kita perlu membuat suatu, metode di mana, eee, gamenya dimulai pada saat button dipencet. Nah, oleh karena itu kita perlu di game manager ya, bukan via metode start, oke. Kita perlu membuat metode baru ya, yang dapat dipanggil secara publik. Oleh karena itu kita perlu kasih modifier public, void start game ya, biar metode ini bisa dipanggil nanti via set difficulty tadi. Jadi langsung aja yang ada di sini kita pindahin semua, oke. Jadi nggak perlu pakai method start.
Oke. Nah, setelah itu kita perlu meng-casting game manager di kelas button. Oleh karena itu, langsung aja private game manager game manager, kemudian di start kita inisialisasi juga game manager equals game object, sorry, game object dot find game manager titik get component game manager. Oke. Selanjutnya di set difficulty kita akan memanggil start game-nya. Game manager dot start game. Oke, jadi saat set difficulty ini dipanggil, maka kita akan melakukan proses start game ya. Oke, problemnya adalah pada saat sekarang saya play, gamenya memang nggak langsung mulai ya, karena metode startnya kan nggak langsung kepilih. Tapi pada saat saya pilih salah satu di sini, misalnya easy, gamenya mulai, tapi teks dan button-button ini nggak hilang. Dia bakal terus ada di situ, ya. Oke. Dan bahkan pada saat game over pun teksnya masih muncul. Oleh karena itu kita perlu membuat suatu logic di mana, pada saat kita start gamenya, title dan button 3 ini menghilang. Oke, kalau kita, pakai logic yang sama dengan game over text maupun restart button, kan ini per objek ya, bakal makan waktu. Oleh karena itu kita perlu membuat suatu parent, empty object. Tujuannya kita cukup ngehilangin parent-nya untuk ngehilangin yang, anak-anak di bawahnya. Simpelnya title text, easy, medium, dan hard kita pilih keempatnya, tahan kontrol, klik title text, klik easy, klik medium, klik hard, pastikan ke-highlight semua, kemudian klik kanan, oke, kemudian create empty parent, oke. Nah, bisa dilihat di situ semuanya langsung jadi child-nya, saya kasih nama title screen, oke. Nah, langsung aja sekarang kita akses, game object title screen ini via game manager ya. Jadi pada saat gamenya start ya, pada saat metode start game dipanggil, maka ini akan ke-hide. Simpel seperti itu. Jadi langsung aja pada script game manager kita harus deklarasikan dulu, variabelnya public game object title screen, oke. Kemudian di game manager langsung aja title screen ini kita masukin, ya, title screen ke situ. Nah, kemudian si title screen ini kita akan buat dia ke-hide pada saat start game. Jadi langsung aja title screen dot game object dot set active equal false ya pada saat gamenya mulai. Jadi sekarang kalau kita klik play dan gamenya mulai, maka ini akan langsung hilang kayak gitu ya. Oke, tapi di sini easy medium hard belum berbeda ya. Sekarang kita akan buat dia jadi berbeda. Oke, ini sekarang kalau game over seperti itu, nggak bisa diklik restart, akan masuk ke sini lagi dan kita loopingnya sudah dapet ya. Oke, langsung aja sekarang kita akan membuat, apa namanya, perubahan atau perbedaan difficulty tiap level ya. Jadi di sini kita perlu mendeklarasikan suatu variabel yang akan mempengaruhi difficulty game. Oke, di difficulty button kita deklarasikan variabelnya, bertipe integer. Jadi seperti ini, kita kan punya spawn rate ya. Jadi difficulty-nya sesimpel, eee, easy 1, medium 2, hard 3. Jadi spawn rate ini akan dibagi berdasarkan nilai integer tadi. Jadi kalau easy 1/1 sama dengan 1 ya spawn rate-nya. Kalau, medium berarti 1/2, 0,5 detik. Kalau hard 1/3 sekitar 0,3 detik spawn rate-nya. Nah, kira-kira seperti itu sih logic sederhananya. Jadi langsung aja public integer difficulty, public integer difficulty ya,
kemudian saya balik ke sini, balik ke game kita, di easy. Sekarang perhatikan di difficulty button ada difficulty, variable difficulty ya, tapi easy, medium, maupun hard semuanya 0. Oleh karena itu easy saya kasih 1, medium saya kasih 2, dan hard saya kasih 3. Ini ingat dirubah ya, kalau nggak dirubah nanti gamenya nggak start walaupun udah mulai, karena 1 dibagi 0 tak terhingga dan gamenya juga bingung. Oke? Jadi sudah ada nilai yang berbeda untuk masing-masing button. Jadi langsung aja di sini pada saat kita, memanggil game manager start game, kita ingin melemparkan nilai difficulty ini, ya. Problemnya adalah metode start game ini nggak nerima parameter. Oleh karena itu kita perlu ke game manager, ya, kemudian start game, kita harus menerima parameter bertipe integer difficulty. Nah, kemudian di sini pada saat start game, kita juga perlu merubah spawn rate-nya spawn rate-nya seperti yang sebelah tadi, tinggal pakai slash sama dengan difficulty. Jadi seperti menggunakan increment atau decrement ya. Jadi ini artinya adalah simple sih, spawn rate sama dengan spawn rate dibagi difficulty. Arti yang ini sama dengan yang ini ya. Jadi shorthand-nya aja sih. Dihapus aja. Oke, sip. Sekarang game kita harusnya udah beres sih. Ya metode-metode yang kosong bisa aja kita hapus sebenarnya di sini, nggak perlu ya. Metode start, metode update di sini juga nggak perlu ya. Di target pun juga sama sebenarnya. Ini nggak perlu metode update. Di difficulty button pun nggak perlu metode update. Oke, save, 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 save ketiga script. Pastikan nggak ada tanda asterisk di atasnya. Balik ke Unity. Sekarang kalau saya klik play, pada saat easy, dia sama kayak desain awal, ya, speednya, spawn rate-nya per detik. Oke, ini tengkorak mulu yang keluar. Oke, nah nggak apa, saya biarin game over. Sekarang saya restart, pilih yang medium. Nah, spawnnya lebih cepat ya, setiap setengah detik. Oke, oke, saya biarin game over. Saya restart, hard. Sekarang setiap 0,3 detik. Jadi semakin banyak yang spawn. Oke, itu basic untuk difficulty level ya. Wow, 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 wow. Ya, lumayan nih bisa pakai jadi game sederhana. Ah, ada bola yang ketabrak di situ. Oke, demikian untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.